Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kenalkan, saya Ahmad Hidayat, Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 3 Kota Jambi, merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 Provinsi Jambi. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil demonstrasi konseptual bagian 1.4.A.6 tentang praktek segitiga restitusi. Lima kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan, serta penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Diane Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum merupakan seorang guru yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi guru yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya.
murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol guru yang selanjutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi yang terakhir adalah manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah melakukan keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, Diana Gosen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru melakukan proses restitusi yang diberi nama segitiga restitusi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan teori segitiga restitusi. Kasus 1, terlambat masuk kelas. Nonton Barca galau lah. Dikit anda nih. Hah? Barca galau lah tadi malam. Kira-kira iya. Nah, aku mau sekolah ngantuk nih kan. Makan lah. Mau enggak? Enggak. Makan lah. Barca Oke deh, tuh kapan nanti. Nanti kalau kita lagi masuk lapar. Makan bang. Makan.
Sama lu. Ay, terlambat kita. Rizky, Bapak lihat kamu terlambat ya. Dan di jam tangan Bapak menunjukkan sudah jam 9.30. Artinya sudah setengah 10. Sudah berjalan jam pelajaran ketiga di sekolah kita. Bapak tahu ya, semua kita pernah melakukan kesalahan ya. Semua kita pernah melanggar kesepakatan. Tidak hanya Rizky saja, Bapak yakin semuanya juga seperti itu ya. Mungkin ada sesuatu hal barangkali ya kan, sampai jam 9.30 baru sampai ke sekolah. Wajar saja, namanya manusia ya Rizky ya. Iya, Pak. Ya itu hal lumrah yang melakukan seperti itu. Kalau tidak ada kesalahan berarti kita bukan manusia ya. Hanya malaikat lah ya barangkali yang tak pernah buat salah. Yang namanya manusia bersifat salah dan khilaf itu sudah hal biasa. Namun kita bagaimana menyikapi yang khilaf dan salah tadi. Nah, itu kita manusia namanya. Bapak tahu juga Rizky terlambat. Bapak juga dulu pernah juga ya, manusia kita semuanya rata-rata pernah melakukan kesalahan. Kalau boleh Bapak tahu apa penyebabnya Rizky sampai terlambat datang ke sekolah? Tadi itu hujan, Pak, jadinya seperti kayak malas gitu, Pak. Oh iya ya. Nah, lanjut. Dapat kabar dari teman-temannya sempat mampir juga di kantin ya? Iya, Pak. Tadi belum makan juga, belum sarapan dari rumah, Pak. Jadi makan dulu sebentar. Oh ya, sehingga terlambatlah masuk ke Iya, kelas ke sekolah ini, ke sekolah kita ini ya. Iya, Pak. Kira-kira apa kesepakatan yang Rizky langgar dalam kelas kita? Kami kurang disiplin, Pak. Terlambat. Kurang menghargai juga. Iya, menghargai diri sendiri dan orang lain ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang bisa Rizky perbaiki agar kesalahan dan kekhilafan ini tidak akan berulang kedua kali? Apa yang bisa Rizky usahakan? Saya akan mengusahakan datang lebih cepat dan tidak terlambat lagi, Pak. Oh iya. Jadi Bapak akan tunggu bagaimana respon dari Rizky atas kesalahan yang dilakukan pada hari ini. Bapak harapkan tidak terulang lagi dan silakan Rizky untuk kembali ke kelas dan belajar. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari kelas 11 TKR 3. Setelah saya melakukan restitusi dengan Bapak Hidayat tadi, saya merasa lega. Saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya yang terlambat seperti tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, aplikasi teori segitiga restitusi kasus kedua, kebut-kebutan mengendarai motor. Masuk aku bebek. Kalau pengajaran aku, nak aku masuk. Nak mana? Nak apa kau? Ada apa tu? Ini badan orang-orang. Pejabat. Barat. Masuk. Kau bebek. Ada apa nak? Ada apa? Pak, kami nak masuk. Dia langsung mepet Pak ngebut dari arah sana, Pak. Kami nak cepat tadi, Pak. Gimana? Nak cepat tadi, Pak. Oh, nak cepat. Iya, Pak. Oh, Terlambat nih, Pak. Oh iya, takut terlambat ya. Iya, Pak. Jadi merasa Tak enak, Pak. Langsung dipepet gitu, Pak. oh ya sudah, bawa ikuti Bapak ke kantor. Terima kasih banyak Pak ya. Iya, Pak. Parkirkan dulu motornya. Iya, Pak.
masuk, Nak. Ya. Bapak pengen tahu dulu siapa namanya, Nak? Angkut Padilla, Pak. Angkut. Panggilan Aditya Putra, Pak. Aditya dan Angkut. Baik. Kejadian tadi ya wajar saja Bapak, kejadian-kejadian seperti itu sudah sering Bapak temui di sekolah kita. Apalagi sekolah kita adalah SMK Negeri 3 pada Jambi, SMK yang dulunya namanya STM, yang mayoritas laki-laki semuanya. Tidak jadi suatu hal baru lah bagi Bapak ya. Bapak ingin tahu dulu ceritanya Angkut dengan Aditya. Coba dari si Aditya dulu Bapak. Ya gini kan, kami kan nak masuk, Pak. Ya. Masuk belok, terus tiba-tiba ini ngebut, Pak, dari belakang langsung mepet gitu. Si Angkut mepet langsung gitu ya. Ya. Jadi Bapak tanya dulu si Angkut, bagaimana? Jadi kami buru-buru, Pak, nak masuk, Pak. Udah nak terlambat, Pak. Jadi tak sengaja mepet ya, Pak. Iya. Jadi Angkut dan Aditya, permasalahannya Bapak rasa seperti yang dilakukan oleh si Angkut ini sudah hal biasa di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi anak-anak SMK. Dan sekarang juga sudah jam 8 lewat ya, dengan rasa ingin cepat datang supaya tidak terlambat itu Bapak kira wajar saja, dan semuanya juga merasa akan melakukan seperti itu juga. Dan begitu juga dengan si Aditya merasa dia di mepet motornya ya, dia juga merasa marah ya. Itu pun hal yang wajar Aditya ya, yang namanya kita baik-baik kok tiba-tiba ada yang mepet-mepet ya, itu suatu hal yang wajar lah bagi kita Aditya. Jadi yang apa yang dilakukan Aditya dan apa yang dilakukan oleh si Angkut itu hal yang lumrah di tengah-tengah kita, apalagi namanya motor, kemudian kita agak terkejar dengan waktu karena keterlambatan. Bapak rasa si Angkut dan si Aditya juga berkeinginan supaya tidak terlambat masuk ke kelas, ya kan? Betul, Pak. Nah, maka bagaimana supaya tidak terlambatlah, dibuatlah kecepatan yang tinggi dan lain sebagainya. Namun kecepatan tinggi Angkut harus hati-hati, takutnya nanti tertunggur orang, ya itu suatu kesalahan kita, atau kita yang celaka jatuh ya, mesti harus hati-hati. Kemudian kira-kira dari si Angkut yang tadi ngebut tadi, kira-kira apa kesepakatan kelas yang dilanggar? Kalau kebut tadi, Pak. Disiplin diri ya, disiplin dan menghargai orang lain ya. Ya. Jadi Angkut, kesepakatan kelas kita yang dilanggar adalah disiplin dan menghargai orang lain. Bagaimana dengan si Raditya, apa yang dilanggar kesepakatan kelas kita? Apa yang dilanggar kesepakatan kelas kita ya itu, Pak, kedisiplinan kita, terus menghargai orang lain. Ya betul sekali. Kita harus menghargai dan disiplin terhadap diri kita dan orang lain. Kemudian Bapak ingin tahu Raditya maupun Angkut, cita-cita masuk ke sekolah kita ini apa? Cita-citanya mau jadi apa? Kalau Raditya mau jadi apa rencananya setelah besar nanti, setelah selesai sekolah, mau jadi apa cita-citanya? Ya sebetulnya pengen jadi orang sukses lah, Pak. Pengen jadi orang sukses ya. Kalau si Angkut mau pengen jadi orang sukses. Kira-kira kalau kita menyinggung hati orang lain, bisa nggak kita jadi orang sukses nantinya? Tidak ya. Kemudian kalau kita terlambat sekolah, bisa nggak kita nanti sukses dengan keterlambatan kita dalam belajar? Ya. Jadi kita harus yang pertama menghargai waktu, kemudian menghargai orang lain. Juga yang paling penting adalah menghargai diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Kita hargai diri kita sendiri. Apa itu menghargai diri kita? Yaitu menghargai bahwa saya ini adalah seorang pelajar, masuk pada waktunya dan pulang pada waktunya, dan patuh terhadap aturan lalu lintas yang berlaku. Ya, kedepannya Bapak minta Raditya dan si Angkut agar datang ke sekolah tepat waktu, agar supaya tidak ngebut-ngebutan.
kita tidak tahu nanti di jalan, ya kan, orang rame. Kita memang pingin niat kita bagus, benar, supaya kita tidak terlambat. Tetapi ada lagi cara yang lebih baik agar kita supaya tidak terkebut-kebutan, tidak terkejar dengan waktu. Bagaimana caranya? Yaitu bangunlah di pagi hari. Ya, jangan begadang supaya bisa bangun subuh dan lebih bagus. Muslim? Muslim Pak. Iya Pak. Nah, apalagi muslim bisa sholat subuh, ya kan, kalau terlambat bangun, ya keburu matahari terbit, kita tidak bisa lagi sholat menunaikan kewajiban kita. Ya, bisa dipahami Angkut dan Raditya? Siap, bisa Pak. Nah, oke. Demikianlah, setelah ini silakan masuk ke kelas belajar seperti biasanya. Saya silakan. Balik rempah atau Ya. ya maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Putra dari kelas 11 TKR 3. Bahwa setelah saya melakukan restitusi, saya merasa lega dan saya tidak mengulanginya lagi dan akan menghargai orang lain dan memperbaiki diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angko Padilla dari TKR 2. Setelah saya melakukan restitusi, saya merasa lega dan saya tidak mengulanginya lagi dan akan menghargai orang lain dan memperbaiki diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek segitiga restitusi pada modul 1.4. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.